bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Wah, sudah mau jam 9, tapi Kak Ivon belum datang. Padahal kemarin janjinya kurang 10 menit jam 9 Kak Ivon datang. Kak Ivon ada di mana ya? Duh. Pagi Kak Dona. Halo Kak Ivon, kenapa Kak Ivon baru datang? Ini semua jam 9 nih. Adik-adik dong su cantik-cantik, su ganteng-ganteng, dong su siap untuk sekolah minggu. Kak Ivon kan kemarin janji mau datangnya kurang 10 menit jam 9. Itu suka Dona, aduh. Maaf ya Kak Dona, ternyata bepung jam nih salah. Di sini baru kurang 10 jam 9, makanya be jalan santai saya dari rumah. Maaf ya Kak Dona dan adik-adik yang di rumah. Oke Kak Ivon, kali ini Kak Dona kasih maaf, tapi lain kali Kak Ivon harus tepati janji dan tepat waktu, oke? Siap Kak Dona. Oke, karena ini sudah jam 9, saatnya ketong untuk menyapa adik-adik yang ada di rumah. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Selamat datang kembali dalam Sekolah Minggu Online Pargemit Jemaat Koinonia Kupa. Yeay! Bagaimana kabar adik-adik semua? Pastinya dahsyat, luar biasa, yes, wacau. Wah, Kak Dona dan adik-adik sudah sangat bersukacita dan bersemangat sekali ya hari ini. Tentu saja Kak Ivon, Kak Dona bersukacita hari ini karena bisa bertemu lagi dengan adik-adik yang ada di rumah. Betul Kak Dona, walaupun Kotong belum bisa bersekolah minggu di tempat sekolah minggu masing-masing, tapi Kotong patut bersyukur karena atas berkat Tuhan, Kotong masih bisa bersekolah minggu secara online. Setuju Kak Ivon. Adik-adik sekalian, hari ini Kak Dona dan Kak Ivon tidak hanya berdua saja, tapi kami ditemani oleh kakak-kakak pelayan par yang kece dan oke punya. Siapa mereka? Ayo kita kenalan adik-adik. Ada Kak Petra sebagai organis, ada Kak Meli dan Kak Deva sebagai pemandu gerak. Ya, ada juga Kak Glenn dan Kak Dian sebagai pemandu lagu kita hari ini. Dan ada juga Kak Tasya yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita hari ini. Ya kakak-kakak, ayo kita sapa adik-adik yang ada di rumah. Shalom. Shalom. Adik-adik,
sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, Kak Dona ingin memastikan bahwa adik-adik sudah menyiapkan Alkitab, adik-adik duduknya sudah jaga jarak, duduk dengan tenang dan tidak mengganggu bersaudara yang lain. Bagaimana adik-adik? Bisa? Kurang keras adik-adik, bisa? Mantap adik-adik. Ya, adik-adik semua sudah siap untuk memuji Tuhan, angkat tangan. Ya, Kak Ivan ajak kita semua berdiri dan kita nyanyikan pujian Tuhan Yesus baik. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, wah oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus tahu lagi baik. menjadi sekali lagi. Katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, wah oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, wah oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Silakan duduk kembali adik-adik. Ya, mari kita minta tuntunan Roh Kudus dalam ibadah hari ini. Adik-adik silakan duduk yang tenang, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk ada sampai saat ini. Kami juga bersyukur Tuhan karena saat ini kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Ampuni kami atas setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Terima kasih Kak Ivon yang sudah memimpin ketong dalam doa buka. Adik-adik sekalian, kalau hari ini kita masih bisa bernafas, kita masih bisa berkumpul dengan keluarga, itu semua karena cinta Tuhan yang luar biasa untuk ketong semua. Nah, mensyukuri anugerah dari Tuhan itu, Kak Dona mau ajak adik-adik semua untuk berdiri dan bersama kita nyanyikan pujian Oh Sukacitaku. Ya, tepuk tangan adik-adik. Katakan, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 Sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 Kutemukan juru selamat. Kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku. Dia mengasihi aku. Bahkan mati bagiku. Bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi adik-adik, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam pam Sejak ku pam jumpa Yesus. sejak ku jumpa Yesus. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 Kutemukan juru selamat. Kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku. Dia mengasihi aku. Bahkan mati bagiku. Bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini
Padanya aku percaya. Padanya aku percaya, Pada Yesus Allah yang hidup. pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah. Padanya aku berserah. Kaulah sumber kehidupan. Kaulah sumber Turun adik-adik. Ya, silakan duduk kembali. Adik-adik dan kakak-kakak, siapa yang pernah berjanji angkat tangan? Yang pernah ingkar janji atau tidak menepati janji angkat tangan? Wah, ternyata banyak juga ya. Kalau kita ingkar janji, bagaimana perasaan teman kita? Pastinya sedih dan kecewa. Betul kan Kak Dona? Betul sekali Kak Ivon. Nah adik-adik, terkadang kita suka buat janji tapi kita tidak menepati. Berbicara tentang janji, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang penggenapan janji Tuhan mendatangkan sukacita. Sekali lagi adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang penggenapan janji Tuhan mendatangkan sukacita. Kak Dona, penggenapan janji Tuhan tuh yang kekar mana? Kak Ivon dan adik-adik yang ada di rumah, penggenapan janji Tuhan artinya Tuhan menepati janjinya. Nah, biar lebih jelas, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Tasya, Kak Ivon dan adik-adik. Wah, Kak Dona nih buat penasaran saya. Kak Ivon jadi soni sabar lah dengar firman Tuhan nih. Bagaimana, adik-adik sudah siap dengar firman Tuhan? Angkat tangan. Wah, ternyata adik-adik sudah siap Kak Dona. Ya, baik Kak Ivon. Kalau adik-adik di rumah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, Kak Dona ajak adik-adik semua untuk berdiri lagi dan bersama kita nyanyikan pujian Firman Tuhan Ada di Hatiku. Sambil bertepuk tangan. Katakan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah kecil adik-adik. Lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Dan lebih besar lagi. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, Ada di langkahku. ada di langkahku, Ada di hidupku. ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah kecil adik-adik. Berbuah, Ya, lebih besar lagi. berbuah, Lebih besar lagi. berbuah, Dan lebih besar lagi. berbuah, oh, oh, oh. Silakan duduk kembali adik-adik dan Selamat merenungkan firman Tuhan. 100, 101, 102. Aduh, capek Joe hitung pasir. Semulai pemberitaan firman Tuhan kok adik-adik. Aduh, Jamara kata Tasya ada sibuk hitung pasir nih. Soalnya kata Tasya baru saya baca Alkitab tentang kisah Abraham. Dan Abraham diberi janji oleh Allah kalau ia akan mendapatkan keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Nah, untuk itu kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari adik-adik silakan duduk yang rapi, lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Bapa yang disembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya
hati dan pikiran kami tertuju kepadamu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, seperti yang tadi kata saya bilang, kalau kita akan belajar tentang kisah Abraham. Kalau berpikir tentang Abraham berarti seperti kisah minggu lalu. Adik-adik masih ingat tidak cerita minggu lalu yang dibawakan oleh Kalia? Ayo, masih ingat atau tidak? Apa? Ada yang lupa? Baru 1 minggu nih. Ya, cerita minggu lalu Kalia membawakan tentang kisah Abraham dan Lot dengan tema yakin pada janji Tuhan. Nah, hari ini kita masih mendengarkan kisah Abraham dengan tema yang lain, yakni penggenapan janji Tuhan mendatangkan sukacita. Sekali lagi temanya, penggenapan janji Tuhan mendatangkan sukacita. Untuk itu, mari ketong baca Alkitab di dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7. Sekali lagi, kitab Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7. Adik-adik silakan membukanya di dalam Alkitab adik-adik masing-masing. Jika adik-adik sudah mendapatkan, Kak Tasya akan baca ayat yang bernomor ganjil dan adik-adik di rumah akan baca ayat yang bernomor genap. Bagaimana? Bisa? Apa? Ada yang belum dapat? Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Kata saya ulang lah ya. Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7. Nah, kita mulai. Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ayat 2 adik-adik. Ketiga, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Keempat, kembali adik-adik. Lima, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ayat 6, kembali adik-adik. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Nah, demikianlah firman Tuhan, dan dikatakan berbahagia adalah ketong semua, Kak Tasya, adik-adik di rumah yang mau rajin baca Alkitab dan mau melakukan kehendak Tuhan dalam setiap pikiran, perkataan, dan seluruh perbuatan kita semua. Nah, berbicara tentang janji, adik-adik ada yang pernah beri janji kepada orang lain? Pasti pernah. Atau adik-adik sedang menginginkan sesuatu sekarang. Karena sekolah di rumah jadi minta bapak dan mama HP baru. Karena mau main game online, PUBG, Mobile Legend. Kalau kata saya suka dengan Candy Crush. Tapi bukan itu yang akan kita bicarakan hari ini. Kita akan belajar tentang penggenapan janji Tuhan kepada Abraham bersama Sarah dan dilahirkannya anaknya Ishak. Untuk itu kita akan menggunakan alat peraga. Sabar, Kak Tasya persiapkan alat peraganya dulu ya. Penggenapan janji Tuhan mendatangkan sukacita. Allah sebelumnya telah memanggil, memilih, dan berjanji pada Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Janji Allah itu
disertai dengan keturunan Abraham yang akan sangat banyak. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Nah, bayangkan, itu pasti sangat banyak ya adik-adik. Dan adik-adik tahu, waktu Allah berjanji pada Abraham, ia dan istrinya itu sudah sangat tua. Abraham dan Sarah sudah jadi opa deng oma. Bahkan Sarah adalah perempuan yang mandul. Adik-adik tahu tidak? Perempuan mandul itu artinya perempuan yang tidak bisa hamil. Sehingga Abraham berpikir keras. Adik-adik lihat tangan Abraham. Dia berpikir, bagaimana mungkin istriku dapat hamil di masa yang tua? Nah, karena dompu umur tuh setua dan keadaan itu, maka janji Allah menjadi hal yang sonde mungkin terjadi untuk Abraham dan istrinya Sarah. Adik-adik pernah lihat oma-oma sepegang tongkat terus gendong anak karena dia baru saja melahirkan? Belum toh? Nah, begitu juga dengan Abraham dan Sarah yang sudah tua dan harus menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan keturunan. Tetapi Allah sungguh luar biasa. Allah memperhatikan Sarah dan melakukan seperti apa yang sudah dijanjikannya. Adik-adik lihat, Sarah pun hamil. Sarah mengandung dan kemudian ia melahirkan seorang anak laki-laki. Walaupun butuh waktu yang sangat lama bagi Abraham, tetapi akhirnya Allah menepati janjinya. Ishak pun lahir pada saat Abraham berusia 100 tahun dan Sarah berusia 90 tahun. Ya. Lihat. Dia menangis. Nah, adik-adik lihat juga. Abraham dan Sarah rambutnya sudah putih. Dan itu menunjukkan kalau mereka sudah sangat tua. Tetapi Allah tetap menepati janjinya sesuai dengan waktunya. Sehingga kemudian anak Abraham yakni Ishak lahir dan adik-adik tahu Ishak artinya tertawa. Karena sebelumnya Sarah tertawa atas janji Tuhan itu. Allah pun membuat keturunan Abraham menjadi sangat banyak. Penggenapan janji Tuhan sungguh mendatangkan sukacita bagi semua orang percaya, termaksud Abraham dan Sarah dan seluruh keturunan Abraham. Sukacita yang Abraham dan Sarah rasakan ini bukan hanya karena Allah memberikan Ishak kepada mereka, tetapi karena penyertaan Allah di dalam seluruh kehidupan mereka. Jadi, adik-adik ingat kalau sukacita yang dirasakan oleh Abraham, Sarah, dan Ishak ini semuanya terjadi hanya karena penyertaan Allah. Penggenapan janji Tuhan pasti selalu mendatangkan sukacita. Demikian juga dengan ayat hafalan hari ini. Adik-adik, ayat hafalan hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 162. Sekali lagi,
Mazmur pasal 119 ayat 162. Jika adik-adik sudah mendapatkannya, ayo kita baca sama-sama. Mazmur pasal 119 ayat 162. Aku gembira atas janjimu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Mazmur pasal 119 ayat 162. Nah, ayat hafalan ini memiliki gerakannya. Adik-adik ikuti kata saya ya. Mazmur pasal 119 ayat 162. Bisa? Gerakan dari pertama dulu. Mazmur pasal 119 ayat 162. Aku gembira, tunjuk di teman-teman, atas janjimu seperti seorang yang mendapat banyak jarahan. Sekali lagi ya, Mazmur pasal 119 ayat 162. Aku gembira atas janjimu seperti seorang yang mendapat banyak jarahan. Mazmur pasal 119 ayat 162. Nah, itulah firman Tuhan hari ini dan terlebih untuk ayat hafalannya. Sungguh luar biasa bukan cerita hari ini? Hal yang sonde mungkin bagi ketong ternyata mungkin saja. Bahkan Allah menepati janjinya kepada Abraham dan Sarah dan akhirnya mendatangkan sukacita bagi mereka. Begitu juga dengan ketong. Allah pasti akan menepati janji-janjinya asalkan ketong tetap percaya dan ingat untuk selalu bersyukur. Kalau sekarang adik-adik sedang menggumuli sesuatu atau membutuhkan sesuatu demi kebaikan adik-adik, maka mari ketong catat dan terus doakan itu. Tapi ingat, ada hal yang Tuhan jawab ya, ada yang tidak, dan ada yang harus kita menunggu. Atau ada hal yang adik-adik sudah dapatkan dengan penuh sukacita, maka ingat untuk terus mensyukurinya. Ingat, sonde boleh mengeluh, sonde boleh marah-marah kalau ketong dapat hal yang mendukakan ketong pung hati, membuat ketong sedih. Karena ketong harus tetap bersyukur dan bersukacita untuk segala hal yang ketong alami. Nah, untuk itu kata Syah ada bawa kertas di sini dan juga sebuah pena. Adik-adik di rumah pasti ada kan kertas dan juga pena. Kalau tidak ada bisa mencatatnya di HP atau laptop. Nah, apa yang akan adik-adik catat di sini ialah hal yang harus kita syukuri, yang mendatangkan sukacita bagi ketong semua. Walaupun cuma dapat sendal yeye, itu juga harus bersyukur. Walaupun dapat gula-gula 1 biji sah, itu juga harus bersyukur. Ingat untuk bersyukur dan bersukacita untuk semua hal. Sekarang kata Syah beri waktu 30 detik untuk adik-adik silakan tulis apa yang harus adik-adik syukuri dan selalu bersukacita atas pemberian Tuhan itu. Adik-adik bisa minta bapak atau mama atau kakak adik di sebelah kiri kanan adik-adik untuk membantunya. Ingat tulis singkat-singkat, saya jangan terlalu panjang. Ya, sudah? Kalau sudah, sekarang silakan taruh kertas adik-adik dan ketong akan masuk di dalam doa syafaat. Pergumulan adik-adik atas apa yang adik-adik syukuri, ingat untuk selalu mendatangkan sukacita. Sekarang semua siap untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan mari ketong berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang disembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar bahwa penggenapan janji Tuhan mendatangkan sukacita bagi kami. Ajarlah kami semua anak-anak Tuhan, agar kami
selalu percaya dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, kami bergumul untuk segala hal yang terjadi di sekitar kami, terkhususnya pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Tuhan kiranya memberkati setiap aparat pemerintah, aparat keamanan, tim medis yang bertugas untuk menyelesaikan pandemi ini. Kiranya Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan agar mereka diberikan hikmat dalam menghadapi dan menyelesaikan semuanya. Tuhan kiranya juga memberkati orang tua kami, keluarga kami, dan pendidikan kami agar semuanya dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, demikian firman Tuhan hari ini dan kita jumpa lagi minggu depan. Shalom. Kata Tasya lanjut hitung pasir doy. 2000, 2001, 2002. Yeay! Wah Kak Ivon, menarik sekali ya cerita firman Tuhan kita hari ini. Kak Dona merasa sangat diberkati. Iya Kak Dona, Kak Ivon juga rasa begitu. Tuhan itu luar biasa. Dia tidak pernah lupa akan janjinya kepada Bapak Abraham. Benar Kak Ivon, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan karena Dia maha kuasa. Iya Kak Dona, adik-adik, Tuhan juga berjanji tidak akan melupakan kita. Dan Dia akan selalu menyertai di saat susah maupun senang. Sama seperti pujian janji yang manis. Kak Ivon ajak adik-adik berdiri untuk kita sama-sama bernyanyi janji yang manis. Katakan janji yang manis. Janji yang manis, Kau tak lupa. Tator ombang ambing lagi jiwa. Ambing lagi jiwa. Walau lembah hidupku penuh awan. Lembah hidupku penuh Cerahlah langit di atasku. Nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan kulupakan. Kau tidak akan Aku memimpinmu. Aku memimpin. Aku membimbingmu. Aku membimbing. Kau tidak akan aku lupakan. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Sekali lagi adik-adik, janji yang manis. Janji yang Kau tak manis, kulupakan. kau tak kulupakan. Tak terumbang ambing lagi jiwa. Walau lembah hidupku penuh awan. Walau lembah hidupku penuh Nantikan cerahlah langit di atasku. Nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan. Kau tidak akan Aku memimpinmu. Aku memimpin. Aku membimbingmu. Aku membimbing. Kau tidak akan aku lupakan. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Silakan duduk kembali adik-adik. Kak Dona, tanpa terasa kita sudah mau selesai sekolah minggu. Kita sudah bernyanyi, berdoa, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Betul sekali Kak Ivon. Walaupun kita akan berpisah, tapi adik-adik di rumah jangan sedih. Karena minggu depan tanggal 2 Agustus kita masih akan bertemu lagi. Pastinya di akun YouTube Pargemi Jemaat Koinonia Kupang. Ingat kasih tahu di kakak atau adik dan teman-teman yang lain Kak Dona juga tetap ingatkan untuk adik-adik agar tetap menjaga kesehatan dengan makan makanan yang sehat dan bergizi, pakai masker ketika keluar rumah, rajin cuci tangan, dan selalu ingat untuk jaga jarak. Ayo lindungi diri sendiri, keluarga, dan teman-teman kita. Selain itu, Kak Ivon juga mau ajak kita semua untuk tetap berdoa agar kita bisa melewati masa pandemi COVID-19 ini. Dan yang terakhir, Kak Ivon dan adik-adik yang ada di rumah tetap percaya bahwa Tuhan selalu menepati janjinya asalkan kita selalu percaya dan beriman kepadanya. Karena penggenapan janji Tuhan mendatangkan sukacita bagi setiap orang yang menerimanya. Baik adik-adik, mari ketong akhiri ibadah ketong hari ini. Silakan ambil sikap doa, lipat tangan,
tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kami hari ini. Kami sudah belajar akan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus menolong agar kami mampu melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami, kiranya damai sejahtera-Mu terus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, Kak Dona pamit undur diri. Kak Ivon dan kakak-kakak yang lain juga pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Kita nyanyikan lagu Burung Pipit Sambil bertepuk tangan adik-adik. Katakan burung pipit tidak menanam. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku anak-anaknya. Lebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan berkati. pujian ini. Burung pipit tidak menanam. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan Terlebih aku dandani. anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara.